Kebenaran adalah kebenaran. Pamit Katakan pulang. iya untuk iya, Tondo-tondonya katakan sudah tidak untuk jelas. Ojo grusa-grusu. Dengan jelas Jokowi mengatakan Projo Budi Ari ternyata ceroboh. Suaramu seperti apa? Beritamu seperti apa? Jika memang kamu ternyata tidak memiliki idealisme yang jelas untuk negara ini, jika memang ternyata hanya karena uang, jika memang hanya karena ambisi yang kamu beritakan, maka 2.299 relawan Jokowi akan menolak Anda. Opi Dantos. Dunia relawan untuk capres kemarin heboh, terutama relawan yang menamakan dirinya pro Jokowi, projo. Mereka merasa mengawal Jokowi, mereka merasa berjasa terhadap Jokowi sehingga Jokowi bisa menjadi presiden pada saat 2019 sampai dengan hari ini. Sobat-sobatku semuanya, apakah benar sebegitu berjasanya projo? Sehingga apa yang dikatakan mereka, apa yang ditiupkan oleh mereka, seolah-olah Jokowi sudah memberikan kabar terlebih dahulu kepada mereka. Seolah-olah apa yang mereka teriakkan itu adalah suara daripada Jokowi. Beberapa kali ada suara-suara aktivis yang mengatakan bahwa dia menerima bisik-bisik dari sesama temannya, dan pada akhirnya dia pun dibisikin satu kata-kata, perintah dari Bapak. Sobat-sobatku semuanya, itulah yang terjadi pada hari kemarin, di mana Projo yang merasa bahwa dia adalah mendapatkan perintah atau sudah disetujui oleh sang Bapak yang bernama Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, Budi Ari yang mendeklarasikan dirinya adalah ketua dari Projo kemarin mengadakan pertemuan akbar dengan berita yang heboh, karena di situ dia akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres yang didukung oleh Projo. Dengan arti, setelah didukung oleh Projo, salah satu organ relawan yang berada di Joko Widodo, maka itu berarti Jokowi merestui dan Jokowi benar-benar mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden yang ke-8 Republik ini. Tidak tanggung-tanggung, dia pun mengundang seluruh ketua umum Koalisi Indonesia Maju, Gibran, seorang wali kota Solo, kader PDIP yang masuk dalam tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo, ikut diundang dengan penuh percaya dirinya. Bahkan kaos yang berjudul Prabowo Gibran sudah dilempar keluar berkarung-karung, kabarnya seperti itu. Dan seolah-olah mendapatkan angin segar. Sampai hari ini, gugatan yang dilayangkan oleh Partai Gerindra dan juga oleh Partai Solidaritas Indonesia mengenai ujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi capres dan cawapres. Salah satu yang digugat adalah mengenai usia. Di dalam undang-undang ditentukan 40, minimal 40. Dan usia itu pun digugat agar bisa menjadi 35 atau 25, diturunkan. Dengan maksud Gibran bisa menjadi wapresnya Prabowo Subianto kembali lagi sesuai dengan persetujuan dari Bapak Joko Widodo. Tentunya seperti itu. Karena baik dari Projo maupun dari PSI selalu menggemborkan tegak lurus Pak Jokowi. Dalam setiap acara yang berbenturan, termasuk pada waktu menarik dukungan terhadap Ganjar Pranowo, PSI pun mengambil kata-kata dari Pak Jokowi yang mengatakan ojo kesusu. Seolah-olah semua yang dilakukan oleh PSI itu pun mendapat restu dari Joko Widodo. Kemarin deklarasi itu diadakan di Gelora Bung Karno, rencananya dengan mengundang Pak Jokowi dan juga Gibran.
Sobat-sobatku semuanya, yang terjadi sebetulnya settingan mereka adalah menempatkan Pak Jokowi hadir sebagai pembicara di situ untuk membuka agenda acara. Kemudian di situ hadirlah Prabowo Subianto, kemudian deklarasi di situ. Sobat-sobatku semuanya, pemikiran yang sungguh sangat kebablas. Kita tahu Presiden Joko Widodo adalah presiden seluruh rakyat Republik Indonesia. Pada saat nanti Jokowi hadir di situ, kemudian di situ deklarasi Prabowo Subianto, apa jadinya negara ini nanti? Dan Pak Jokowi tentu akan mengalami gugatan, Pak Jokowi tentu akan mengalami protes yang luar biasa. Karena dia hadir di situ berarti dia sudah berdiri tidak netral. Satu hal yang sangat keliru dan sangat offset bagi Budi Ari. Apa yang terjadi sobat-sobatku semuanya? Jokowi hadir, tetapi hanya membuka, setelah itu beliau pulang. Hal yang tidak biasa dan tidak pernah dilakukan oleh Jokowi dalam setiap pertemuan dengan organ relawan Jokowi yang betul-betul memang tegak lurus dengan Jokowi tanpa ada maksud apa-apa. Jokowi pasti selesai tuntas sampai pertemuan itu. Kemarin terjadi hal adalah begitu selesai maka Jokowi langsung keluar. Sobat-sobatku semuanya, ada satu hal yang lucu lagi. Gibran Raka Buming Raka yang digadang-gadang menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Dia pun hadir. Dan pada saat dia hadir di sana, ternyata sobat-sobatku semuanya, dia hadir hanya setor muka. Yang penting undangan diterima, menghargai yang mengundang, dia hadir ke situ cukup 15 menit menyapa sang tuan rumah, kemudian pamit pulang. Tondo-tondonya sudah jelas. Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Coba kita review ulang. Jika memang dia mendukung, kenapa dia mengatakan ojo grusa-grusu? Grusa-grusu adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pekerjaan dengan ceroboh dan ingin segera cepat selesai. Itulah grusa-grusu. Sehingga dengan jelas Jokowi mengatakan projo Budi Ari, ternyata di dalam melakukan kegiatan untuk mendukung salah satu capres adalah perbuatan yang ceroboh. Budi Ari sudah gagal total. Mungkin seperti itu menurut pendapat saya. Sobat-sobatku semuanya, terjadi kemudian para peserta yang hadir di GBK digiringlah, dibawa ke Kertanegara, ke kediaman Prabowo Subianto, dan di situ dia mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres yang didukung oleh projo Budi Ari. Sehingga Jokowi bersih, tidak ternoda dukung sana dukung sini. Tampak bahwa ternyata projo Budi Ari gagal total. Projo Budi Ari gagal membuat framing bahwa seolah-olah Jokowi mendukung dan Jokowi telah merestui kegiatan yang mereka adakan. Otomatis Jokowi merestui Prabowo Subianto yang didukung oleh projo. Otomatis itu merupakan tunjukan atau dukungan Jokowi untuk presiden yang akan datang. Sobat-sobatku semua, pelajaran menarik yang kita ambil dari sini. Kenapa projo seolah-olah bisa terbelah? Kenapa semua hal itu bisa terjadi? Halo Mas Ganjar. Bukan. Projo yang sana itu hanya nama saja. Nah, benar. Kalau yang punya gerbong ini. Moga-moga. Amit. Siap Pak. Kalau Projo Budi Ari Pak, saya katakan, saya ketua umumnya, bahwa Projo Budi Ari yang ada sekarang ini sebenarnya bukan pro Jokowi, tapi itu relawan-relawannya 08 yang dia bentuk sendiri. Kalau projo yang sesungguhnya adalah projo yang ikut dengan kita yang projo yang asli,
dan saya adalah Ketua Umum Projo. Mateng sudah. Projo yang bersama dengan Budi Ari di Projo bentukan Budi Ari yang berasal dari relawan pro Prabowo Subianto. Bukan Projo tapi pro Prabowo Subianto. Tersiar kabar bahwa Prabowo Subianto telah memberikan dana yang begitu luar biasa untuk mengadakan acara kemarin dan untuk merekrut projo-projo yang ada. Dana tersebut katanya 40 miliar rupiah. Luar biasa. Jika memang terjadi apa yang benar berita ini beredar, sungguh sangat-sangat disayangkan. Jangan lupa, di dalam pidatonya kemarin Jokowi mengatakan ada 2.300 relawan Jokowi. Projo hanya satu di antara 2.300. Suaramu seperti apa? Beritamu seperti apa? Jika memang kamu ternyata tidak memiliki idealisme yang jelas untuk negara ini, jika memang ternyata hanya karena uang, jika memang hanya karena ambisi yang kamu beritakan, maka 2.299 relawan Jokowi akan menolak Anda. Sobat-sobatku semuanya, jangan salah pilih. Pemilu 2024, kita harus memilih presiden yang sama sekali tidak pernah terkait dengan organisasi radikal dan intoleransi. Jangan salah pilih. Kita jangan sampai memilih presiden yang pernah mesra hubungannya dengan organisasi radikal dan intoleransi. Jangan sampai kita memilih presiden yang tidak memiliki komitmen untuk menegakkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Sobatku semuanya, 2024 adalah start awal bagi kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Salam Opidantos.